Malam itu Rakai Watan mengundang Gandawiyuha yang sudah menjadi pengawal pribadinya ke ruang biliknya. Mereka lalu terlibat dalam sebuah percakapan yang mengasihkan. Rakai Watan bersikap sangat terbuka. Demikian pula Gandawiyuha berusaha menanggapinya dengan tegas dan berani sesuai dengan watak kependekarannya. Bagaimana perasaan Tuan? Ya, saya merasa mendapat kehormatan karena Tuan Putri Rakai Watan mengundang saya ke tempat ini. Bagi saya ini merupakan penghargaan tersendiri. Tuan sangat pantas dan sesuai mendapatkannya. Janganlah Tuan Putri terlalu memuji. Saya belum berbuat sesuatu apapun untuk Tuan Putri Rakai Watan. Saya bukan bermaksud memuji, melainkan mengatakan sesuai dengan suara hati nurani saya sebagai seorang wanita. Terima kasih atas kepercayaan Tuan Putri. Harap Tuan ketahui, ada 5 perkara yang harus saya selesaikan, Tuan Gandawiyuha. 5 perkara yang membuat hidup saya selalu gelisah siang malam. Pertama, menyingkirkan Pramodawardhani dari tahta permaisuri. Kedua, mengusir Wangsa Sailendra dari Nusa Jawa. Ketiga, mengembalikan kedudukan saya sebagai permaisuri Sri Maharaja Rakai Pikatan. Keempat, mendudukkan Dewa Kinara anak laki-laki saya sebagai putra mahkota. Semua perkara ini belum ada satupun yang saya capai hingga sekarang. Dan semua itu masih dalam angan-angan saya. Dan apa perkara yang kelima, Tuan Putri? Perkara yang kelima adalah perkara yang sebenarnya paling mudah, yaitu menghancurkan pembangunan Kamulan Bumi Sambara Budura. Bagaimana menurut pendapat Tuan Gandawiyuha? Apakah kelima perkara tersebut, apakah cita-cita saya akan terwujud? Dan apakah keinginan saya ini masuk di akal? Ya, saya kira bisa diterima, Tuan Putri. Maksudnya bisa diterima itu apa, Tuan? Maksud saya begini. Apa yang menjadi keinginan Tuan Putri bisa saja diwujudkan. Untuk itulah saya memanggil Tuan Gandawiyuha. Tuan harus membantu saya mewujudkan semuanya itu. Mewujudkan cita-cita saya. Dan menyelesaikan 5 perkara yang selama ini menghantui saya siang dan malam. Apakah Tuan bersedia? Iya. Saya bersedia karena sekarang saya menjadi pengawal pribadi Tuan Putri Rakai Watan. Apakah Tuan sanggup melaksanakan semua itu? Saya akan berusaha dengan seluruh kemampuan saya, Tuan Putri. Sekarang Tuan harus berjanji di hadapan saya. Baik, saya berjanji. Saya akan mempertaruhkan segala-galanya, kalau perlu nyawa saya sendiri, untuk membantu Tuan Putri Rakai Watan. Saya percaya. Terima kasih Tuan Gandawiyuha. Tuan Putri. Kenapa? Tuan Gandawiyuha keberatan saya memeluk Tuan? Apakah Tuan sudah lama tidak merasakan kehangatan seorang wanita? Iya. Sudah cukup lama juga. Sudah lama kehidupan saya tanpa kehadiran seorang perempuan. Apakah Tuan pernah disakiti perempuan? Tidak. Saya seorang pendekar. Saya lebih senang berkelahi dibanding bercumbu rayu dengan perempuan. Maaf Tuan Gandawiyuha. Rasa-rasanya seorang pendekar tidak cukup kalau hanya pandai bermain keris dan pedang. Dia juga harus pandai yang lain-lainnya, termasuk pandai bercumbu dengan seorang wanita cantik. Tuan setuju kan? Iya, saya tentu saja saya setuju. Tuan bisa membuktikan jawaban Tuan sekarang. Mari Tuan.
Mari kita tutup kesepakatan ini dengan bersenang-senang. Ampun Tuan Busu. Hamba menghadap memenuhi panggilan Tuan Busu. Duduk Risang Janaka. Iya Tuan Busu. Baru saja aku mendapat laporan. Ada 2 orang dayang-dayang berkelahi di halaman istana Keputren. Gara-gara kamu. Gara-gara hamba? Iya. Dayang-dayang itu namanya Saji dan Rupini. Katanya mereka sampai gelut untuk memperebutkan kamu Risang Janaka. Hamba kenal mereka Tuan Busu. Tapi hamba sama sekali tidak mengira bahwa hal itu akan terjadi Tuan Busu. Kamu terlalu sembrono. Tidak hati-hati. Aku sudah berpesan apa? Jangan membuat keributan. Jangan membuat ulah. Tapi Tuan Busu, dayang-dayang itu yang ribut sendiri. Iya, tapi kamu yang menjadi sebab. Menjadi gara-gara. Kamu yang menjadi titik pangkalnya. Untung keributan itu segera reda. Kalau tidak, kalau sampai terdengar Sri Maharaja, rencanaku bisa gagal. Ampun Tuan Busu. Hamba mohon ampun. Kalau sekiranya Tuan Busu menganggap hamba bersalah. Mestinya kamu jangan bergaul dengan para dayang-dayang itu. Jauhi mereka. Pusatkan perhatianmu pada tugas. Bersikap biasa-biasa saja. Lebih baik kamu tidak usah keluar ruangan bilik kalau memang tidak ada keperluan penting. Baik Tuan Busu. Sekarang saya akan lebih berhati-hati. Baiklah. Sekarang ada satu hal yang ingin aku ketahui. Bagaimana pekerjaanmu? Sudah sampai di mana tugas yang aku serahkan padamu? Hamba sudah berhasil menemui Dewi Manohara Tuan Busu. Berapa kali? 3 kali. Kira-kira bagaimana? Apakah kau sudah bisa mengikat hatinya? Menarik perhatiannya? Sepertinya hamba siap membawanya keluar dari istana. Bagus. Sekarang begini Risang Janaka. Malam nanti, ketika bulan mulai terbit di langit sebelah timur, bawalah perempuan cantik itu berjalan-jalan keluar dari ruangan bilikmu. Kami akan menunggu di samping benteng istana. Di bawah pohon beringin yang besar dan rindang itu. Kamu tahu tempatnya? Hamba tahu Tuan Busu. Hati-hati. Jangan sampai gagal. Dan ingat, ini pekerjaan berbahaya. Hindari bentrokan dengan penjaga. Mengerti? Hamba mengerti Tuan Busu. Kau boleh pergi. Hamba mohon pamit Tuan. Ayo. Bagaimana Tuan Gandawiyuha? Gerakan Tuan Putri masih termasuk lamban. Tuan Putri harus berusaha untuk bergerak lebih cepat. Masih kurang cepat? Iya. Kalau sabetan pedangku bagaimana? Ya, sudah cukup bagus. Hanya Tuan Putri harus bisa menentukan sasaran yang lebih tepat. Kurangi sabetan di bagian bawah. Perbanyak sabetan ke arah jantung, ulu hati, ataupun leher. Coba kau ambil pedang itu. Ayo Tuan, temani aku berlatih. Baiklah. Sekali lagi Tuan Putri harus bergerak lebih cepat. Akan aku perbaiki kesalahanku. Tuan Putri, Tuan Putri. Ada apa prajurit? Apa kau tidak tahu aku sedang berlatih? Mengganggu saja. Ada apa? Ini ada surat untuk Tuan Putri. Surat? Iya. Dari siapa? Dari Tuanku Busu Dandai. Prajurit itu menyerahkan selembar surat.
Rakai Watan segera merobek sampul surat dan membaca isinya. Selanjutnya dia melambaikan tangan, mengajak Gandawiyuha pergi ke ruangan pendopo. Dia lalu menceritakan sebagian isi surat yang menjelaskan bahwa Dewi Manohara adalah manusia jadi-jadian. Wujud aslinya berupa Cundrik Mataram. Dan sekarang Bu Sudandai bermaksud menculik wanita cantik itu. Rencana itu akan dijalankan malam ini juga, Kakang Gandawiyuha. Kita disuruh menunggu hasilnya di rumah Bu Sutarai. Bagaimana menurut pendapatmu? Saya masih belum yakin. Tapi kita lihat saja nanti, Tuan Putri. Lalu apa rencana Bu Sudandai selanjutnya? Maksud saya kalau Dewi Manohara berhasil ditangkap bersama Risang Janaka, apa rencana selanjutnya? Mereka akan dibawa di suatu tempat. Mungkin berupa sebuah puri Durga. Dan mereka akan dikawinkan. Setelah dikawinkan? Setelah mereka berhasil dikawinkan, di bawah upacara perkawinan dan sesaji para Batari Durga. Di bawah pimpinan seorang Dang Acarya, Ringkasiaiwan, dan rencana itu berarti sudah berhasil dengan mulus. Begitu mereka masuk rumah pengantin dan berjumpa rayu, selayaknya sepasang suami istri, saat itu juga Dewi Manohara akan kehilangan kodratnya sebagai senjata pusaka. Dia akan menjelma menjadi manusia biasa untuk selamanya, dan dia akan menerima nasibnya sebagai manusia. Artinya dia bisa terluka, dan dia bisa sakit, atau mungkin dia bisa dibinasakan. Saji. Siapa kau? Aku, Rupini. Sini sebentar, Saji. Aku di sini, di balik pohon Tanjung ini. Oh, apa yang kamu lakukan di sini, Rupini? Aku tahu. Kau diam-diam bermaksud menemui Kakang Janaka, bukan? Sudahlah, sekarang bukan saatnya untuk cemburu. Dan aku yakin Kakang Janaka tidak akan singgah di hatimu ataupun di hatiku. Karena rupanya diam-diam dia mempunyai simpanan dayang-dayang yang lain. Hah? Siapa? Kau akan segera tahu. Ayo, pelan-pelan saja. Jangan membuat gaduh. Sekarang kita intip ruangan biliknya. Kau akan segera tahu siapa perempuan yang berhasil merebut hati Kakang Janaka. Ayo. Bagaimana, Saji? Kau percaya sekarang apa yang kukatakan? Manohara. Iya. Rupanya Kakang Janaka lebih tertarik pada Manohara. Kalau begitu, percuma kita tempo hari sampai gelut ya, Rupini? Iya, sia-sia. Toh kita tidak mendapatkan apa-apa. Malah kita kena murka dari Sri Kahulunan. Tapi sudahlah, lupakan soal gelut. Sekarang, apa yang sebaiknya harus kita lakukan, Saji? Apa ya? Memang Manohara itu cantik sekali. Pantas kalau Kakang Janaka berpaling padanya. Tak ada dayang-dayang di istana keputraan ini yang mampu menandingi kecantikan Manohara. Lalu bagaimana dengan Pangeran Putra Mahkota? Bukankah Manohara itu gundiknya Pangeran Lokapala? Nah, aku juga sudah berpikir ke situ. Sekarang begini saja, Saji. Kita laporkan saja pada Pangeran Putra Mahkota bahwa Manohara diam-diam menjalin hubungan asmara dengan Kakang Janaka. Bagaimana? Setuju? Tapi kasihan juga Kakang Janaka. Alah, untuk apa kasihan sama dia? Dia tidak pernah memikirkanmu. Dia tidak pernah memikirkan kita. Sekarang dia malah sedang enak-enak jatuh di pelukan hangat Manohara. Sudahlah, relakan saja. Ayo. Tapi kalau sampai nanti terjadi keributan bagaimana? Aduh, kamu ini rewel sekali. Ayo cepat. Biar saja ribut. Toh kita tidak melakukan kesalahan apa-apa.
Kita hanya melaporkan apa yang benar-benar terjadi. Kita tidak berdusta pada siapa-siapa. Sudah, ayo. Iya. Semula Saji masih ragu-ragu, tapi akhirnya dua orang dayang-dayang cantik itu melangkah beriringan menuju ruang peraduan Pangeran Putra Mahkota Dyah Lokapaha. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam episode Kabut Pelangi di Mataram. Sampai jumpa.